Selamat siang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Mengenal Badai Sitokin pada Pasien COVID-19. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Pasca dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, COVID-19 telah menjadi ancaman global yang menyebar dengan cepat. Virus corona menginfeksi saluran pernafasan yang mengakibatkan pneumonia pada sebagian besar kasus dan sindrom gangguan pernafasan akut. Kasus kematian pada COVID-19 juga terjadi karena adanya badai sitokin. Bahkan MC kondang Deddy Corbuzier mengaku keselamatannya sempat terancam oleh COVID-19 dan badai sitokin belum lama ini. Lalu apakah itu badai sitokin dan bagaimana gejala dan cara mencegah badai sitokin pada penderita COVID-19? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Rani Miftah selaku dokter Puskesmas Tangerang. Halo, selamat siang dok. Selamat siang Mas Desmond, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Ini kalau dari pakaiannya habis operasi atau gimana nih dok? Habis vaksin, Oh, habis vaksin masih ya? Program vaksin lanjut ketiga berarti vaksin ya? terus. Ya, Oke. Yang kedua ada Bapak Ki Agus Rahnur Tiranda selaku penyintas COVID ya, Iya, Pak Ki Agus ya, dan juga iya betul. pekerjaannya sekarang sebagai driver online ya, kalau Iya, di betul. infonya ya. Oke, Iya, nanti kita betul. bakal cerita lebih banyak lagi soal uh, Mas Ki Agus ini kenanya gimana dan gimananya nanti kita akan elaborat lagi. Tapi kita akan masuk ke pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya kan beberapa waktu terakhir nih istilah badai sitokin pada pasien COVID-19 ini kembali mengemuka karena salah satu public figure yang cukup terkenal ini mengklaim bahwa dirinya hampir meninggal karena terkena badai sitokin. Nah, di masyarakat ini muncul pertanyaan nih, sebenarnya badai sitokin itu apa sih? Kok bisa tiba-tiba terkenal sih? Kenapa nggak di awal COVID itu apa udah ada, apa baru sekarang aja munculnya nih? Mungkin dari Dokter Miftah bisa menjelaskan sedikit dok. baik. Terima kasih Mas Desmond, salam kenal Pak Ki Agus. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Baik, Amin. berbicara tentang badai sitokin, tentu kita harus tahu dulu nih sitokin itu apa sih gitu ya. Ini udah sering familiar mungkin dengar tentang badai sitokin, tapi nggak tahu nih sitokinnya apa. Mungkin secara awam sedikit secara singkat mungkin saya jelaskan. Sitokin itu salah satu molekul yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, sitokin ini mengkomunikasikan sinyal-sinyal pada tubuh dalam merespon proses infeksi atau peradangan. Jadi bisa dibilang si sitokin ini sebagai koordinatornya respon tubuh untuk melawan dan juga bisa memicu terjadinya peradangan. Nah, udah jelas, udah tahu kita definisi sitokin bahwa dia adalah yang bertanggung jawab atau sebagai koordinator dalam respon tubuh untuk melawan infeksi gitu ya. Nah, sekarang muncul istilah atau kata badai sitokin pada COVID-19. Apa sih namanya badai? Konotasinya itu berarti kayak serangan gitu ya. Jadi secara jelas badai sitokin adalah suatu reaksi sistem imun yang berlebihan. Nah, di sini ada kata-kata sistem imun yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap virus. Nah, reaksi ini sebenarnya tidak hanya membunuh virus, namun juga bisa menimbulkan peradangan yang berlebihan dalam tubuh sehingga terjadi kerusakan dari organ-organ tubuh kita. Hal ini menyebabkan gangguan pernapasan berat dan terjadinya gagal multi organ. Multi organ yang kita ketahui organ kita ada jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Biasanya komplikasi ini terjadi pada hari 6 sampai 10 terpapar virus COVID-19 dan beberapa waktu setelah dinyatakan sembuh masih mungkin terjadi badai sitokin. Kalau ditanya sitokin itu apa tadi dijelaskan, badai sitokin itu apa tadi juga sudah dijelaskan. Highlight-nya adalah reaksi sistem imun yang berlebihan. Nah, biasanya pada umumnya pasien yang mengalami badai sitokin akan mengalami mungkin yang ringannya tuh demam, sakit pernapasan, dan yang paling signifikan itu adalah terjadinya penurunan saturasi oksigen. Seperti itu Mas Desmond. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan imun, Mas, ini mungkin saya masyarakat awam saya juga kurang begitu tahu. Apakah itu sama dengan penyakit autoimun ya, Mas? Autoimun. Nah, kalau autoimun itu artinya imunitasnya itu menyerang tubuh, ya hampir sama lah ya. Jadi dia menganggap sel tubuh itu sebagai musuh, gitu. Karena dia tidak bisa mengenali. Nah, itulah yang disebut sebagai penyakit autoimun. Mungkin arahnya hampir sama seperti itu, gitu ya. Cuman kalau ini
istilahnya kejadiannya insidental dipicu oleh adanya virus corona. COVID-19 ini. Yang tadinya dia sebenarnya bagus tujuan awalnya melawan virus itu, tapi tadi saya jelaskan di awal reaksinya terlalu berlebihan, gitu ya, sehingga menganggap sel lain yang normal itu dianggap sebagai musuh juga. Nah, itulah yang kita sebut sebagai badai sitokin. Oke, jadi mirip lah, tapi konsepnya beda, triggernya beda lah ya. Ini kan triggernya virus COVID-19 ini yang menjadi trigger. Nah, saya pengen ke Pak Ki Agus nih. Sebelumnya mungkin bisa cerita sedikit nih, kena COVID-nya ini pas kapan dan karena apa nih bisa akhirnya terkena COVID-19 nih? Saya kena sekitar 12 tahun yang lalu. Sebentar Mas, mungkin agak diulang ya, suaranya agak putus-putus di saya tadi. Sekarang kedengaran nggak? Aduh, masih putus sih di Halo. saya. Halo, oke, silakan Mas. Gimana, kedengaran ya? Ya, udah lumayan sih. Baik, mau share sih kemarin, belum bisa deh. Ya, silakan. Gimana? Oke. Sudah. Ya saya kan kena itu sekitar 2,5 bulan yang lalu. Itu kena pertama kali itu sebenarnya adik ipar saya itu di rumah. Dia dari mungkin dia namanya anak muda gitu sering main keluar pulang malam, ya tiba badan dia demam, penciumannya udah nggak ada. Nah, langsung lah kita namanya evakuasi dia ke tempat lain gitu. Oke. Karena di rumah itu ya kamar juga nggak cukup. Jadi kita mau nggak mau kan kita ungsikan pada waktu itu kita nyewa seperti kayak kos-kosan gitu, cuma hitungan harian juga bisa. Nah di situ saya kan memang waktu di rumah kami kan banyak perempuannya, ada cowok-cowoknya kami berdua doang yang di kita itu. Jadi saya yang nganter dia itu ke penginapan itu. Halo? Ya. Ya kalau di rumah itu kan nggak ada orang, jadi waktu setelah dia mau ke penginapan itu, saya nganterin dia mau gitu. Nah, ya mungkin pas di situ kita jadi pada kena di situ gitu. Oke, jadi pas istilahnya pengen mengevakuasi saudaranya lah ya, gara-gara mereka nongkrong, terus jadi kena. Nah, kalau ngomongin soal badai sitokinnya sendiri, Pak Ki Agus ini pernah kan katanya Dokter Miftah ini kan tadi di hari ke-6 sampai ke-14 ya, yang biasanya muncul badai sitokin. Nah, kalau Mas Ki Agus ini ngerasain nggak badai sitokin selama COVID? Alhamdulillah sih enggak. Oke, jadi hanya saat itu kan saya kan jadi hanya gejala COVID biasa ya, yang dirasakan ya. Saat itu saya tuh nganter dia itu, ya kan, tidur di rumah semalam, besok pagi saya meriang. Agak meriang gitu, terus penciuman hilang. Oke, anosmia. Ya pun juga hilang. Nah, saya akhirnya pergi ke untuk Oke. Jadi kalau saya dengar dari penjelasan Ki Agus ini sebenarnya yang dirasakan ini gejala-gejala biasa. Nah, kalau saya mau ke Dokter Miftah nih, sebenarnya kalau orang yang mengalami badai sitokin ini sebenarnya gejala umumnya ini seperti apa sih? Apakah sama saja seperti COVID biasa atau ada pembedanya? Karena kan tadi kan disebutkan gejala salah satunya adalah sesak nafas. Tapi kan yang kita tahu sesak nafas juga salah satu gejala yang umum di COVID-19. Gimana nih, Dokter Miftah? Ya, sebenarnya sih nggak ada cara pasti ya untuk mendeteksi seorang yang sedang mengalami badai sitokin gitu ya. Tapi kendati demikian, pemeriksaan darah dapat memberikan petunjuk pada dokter saat terjadinya hiperinflamasi itu terjadi.
selain tes darah tadi, ya kita memang bisa melihat kondisi pasien gitu ya. Seperti apakah pasien terus mengalami kesulitan bernapas gitu ya, meskipun udah dikasih oksigen gitu ya. Kan biasanya kan kalau misalkan dia ringan, saturasi misalkan hanya turun 95%, tapi ketika kita kasih oksigen, saturasi akan naik gitu ya secara perlahan gitu ya. Tapi mungkin saat indikasi misalkan dia terjadi badai sitokin, ketika kita oksigen pun biasanya saturasinya tuh lambat naiknya gitu ya. Biasanya saturasi pun udah turun jauh tuh di angka di bawah 90, kadang 80, 85, dan ketika kita oksigenasi pun biasanya akan sulit untuk mengangkat gitu ya. Nah, gejala-gejala tersebut mungkin seringkali menandakan tubuh sedang dibanjiri oleh sitokin ya, seperti itu. Nah, ya pengidap COVID-19 bisa menjadi sangat sakit dan cepat karena badai sitokin ini kan, yang sebenarnya kalau dari demam, sesak napas itu juga udah mulai fase awal terjadinya badai sitokin gitu ya. Nah, kalau misalkan berlanjut yang tadi ketika sesak napas diberikan oksigenasi, tapi dia juga tidak respon dan akhirnya membutuhkan ventilator atau alat bantu napas. Nah, seperti itu mungkin, Mas. Jadi memang tidak bisa diketahui dengan pasti, cuman kita bisa melihat dari tanda dan gejala. Kalaupun ada pemeriksaan darah yang menandakan bahwa pasien ini memang sedang dalam hiperinflamasi atau inflamasi yang berlebihan. Oke, jadi ketika sudah dikasih oksigen, saturasinya tidak direspon dengan baik juga oleh tubuh, naik saturasinya hanya sedikit, dan salah satu opsinya untuk bisa mengetahui badai sitokin ini dengan melakukan cek darah ya, Dokter Miftah ya. Ya. Oke, nah kalau ngomongin soal penyakit komorbid nih, Dok, apakah orang yang memiliki penyakit penyerta ini lebih rentan terserang untuk badai sitokinnya? Atau sebenarnya sama aja nih kemungkinan untuk bisa terkena badai sitokin? Ya, baik. Adapun pasien COVID yang berpotensi mengalami badai sitokin, terutama yang memang memiliki komorbid atau penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Ya, ini disebabkan karena pasien dengan penyakit tersebut telah terjadi proses peradangan kronik, ya kan? Jadi kalau ada yang kena DM, hipertensi, obesitas, itu kan sebenarnya penyakit kronik, penyakit yang sebelumnya udah lama tuh, yang sudah berlangsung lama, dan memang juga terjadi suatu proses peradangan kronik artinya peradangan yang sudah lama. Nah, dengan ketahanan tubuh yang rendah, nah dihajar lagi misalkan sama COVID ya, daya tahan tubuhnya rendah, sehingga mudah sekali mengalami disfungsi organ akibat respon imun. Jadi kenapa memang orang yang mempunyai komorbid berpotensi mengalami badai sitokin. Tapi perlu dijelaskan juga nih, meskipun individu mengalami faktor-faktor resiko tersebut kayak tadi ya, DM, hipertensi atau obesitas, namun bukan berarti mereka pasti akan kena. Nah, perlu dilihat juga, belum tentu yang punya komorbid tadi pasti kena badai sitokin. Karena pengalaman saya di puskesmas, banyak juga tuh pasien yang positif COVID, usianya udah lansia, lanjut usia ya 60 tahun, terus dia punya riwayat penyakit darah tinggi, gejalanya ringan, kita observasi, isolasi mandiri, alhamdulillah selesai isolasi mandiri, sehat-sehat aja, nggak ada keluhan, karena kan kita pantau tuh setiap hari, ibu ada keluhan apa. Ya, jadi sekali lagi di sini dijelaskan, meskipun individu mengalami faktor resiko tadi, tapi bukan berarti pasti akan kena badai sitokin. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki faktor tadi gitu, kan orangnya sehat, awalnya ya sehat, tidak punya diabetes mellitus, tapi dia bukan berarti tidak akan terkena badai sitokin gitu ya. Tadi mungkin Mas Desmond di pembukaan sedikit menyinggung tadi public figure yang sempat kena ya. Kita tahu beliau punya daya tahan tubuh yang bagus, healthy lifestyle gitu ya, tapi ceritanya beliau terkena badai sitokin yang hampir merenggut nyawanya. Jadi highlight-nya di sini adalah penyakit komorbid berpotensi, bukan berarti pasti kena. Yang nggak ada komorbid juga bukan berarti tidak akan kena badai sitokin. Ini semua balik lagi ke pertahanan tubuh atau pertahanan imun setiap individu yang tentunya berbeda-beda. Jadi dengan kata lain, faktor risiko di atas tadi, DM, hipertensi, obesitas, hanyalah sebuah prediksi aja. Prediksi akan terjadi badai sitokin. Bukan merupakan suatu indikator kepastian seseorang
terkena badai sitokin atau tidak. Gitu. Dok, kalau misalkan pola hidup nih, kan berarti kan tadi kan salah satu contoh yang saya sebutkan itu public figure mengaku terkena badai sitokin ini kan dia kan pola hidupnya sehat, kita tahu pola hidupnya sehat dan juga olahraga dan segala macam. Kita lihat lah badannya bagus lah dan segala macam. Nah sebenarnya apakah makanan ini berpengaruh terhadap kemungkinan kita untuk kena badai sitokin? Kayak misalkan kita sering mengkonsumsi vitamin, ada mungkin imun booster ya, seperti itu mempengaruhi nanti imun kita ketika kena COVID bisa menyerang diri kita sendiri. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Bisa ya, ya bisa kondisi ketahanan tubuh kita. Bisa juga enggak, karena ini dibalik lagi. Badai sitokin adalah reaksi hiperinflamasi gitu kan. Hiper artinya berlebihan tuh. Meskipun kita udah minum vitamin, memperkuat suplemen, bukan suatu jaminan kita nggak akan terkena badai sitokin. Namanya minum suplemen, minum vitamin itu ikhtiar gitu ya. Ikhtiar usaha kita gitu kan, usaha kita untuk menjaga tubuh kita tetap stay dan fit gitu ya. Tapi ketika suatu saat ada yang tadi saya bilang reaksi yang berlebihan, ya bukan berarti yang minum vitamin, minum suplemen itu tidak akan terkena. Gitu kan. Semuanya tetap mempunyai resiko gitu kan. Tapi mungkin resiko yang rajin olahraga, mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, healthy lifestyle, sering mengkonsumsi suplemen, mungkin resikonya lebih rendah. Tapi bukan berarti tidak mungkin terkena badai sitokin. Nah kalau di lapangan tuh sebenarnya gimana nih Dokter Miftah? Sebenarnya kasus yang terkena badai sitokin ini cukup banyak atau sebenarnya nggak banyak nih kalau di lapangan? Ya, kalau kita lihat kasus waktu di puncak gitu ya, puncaknya itu sekitar Juni-Juli kemarin berarti ya? Akhir Juli ya, ya pokoknya sekitar bulan Juli lah ya, itu banyak yang datang ke tempat kami ke puskesmas dalam kondisi yang sesak berat, gitu ya, sesak berat dengan saturasi oksigen bukan lagi di bawah 90 tapi di bawah 80 gitu ya. Ketika kita oksigenasi dengan pemberian oksigen yang maksimal, pemakaian oksigen yang maksimal, dia tidak mengangkat dengan baik gitu ya saturasinya. Nah, itu yang datang banyak sekali ke puskesmas atau jadi bisa dibilang ya pada saat itu kasusnya tinggi dan orang-orang yang terindikasi terkena badai sitokin juga cukup banyak. Dan ya kalau kita lihat memang outputnya adalah angka kematian ya. Angka kematiannya kan ketika kasus meningkat di sekitar di bulan Juni Juli Agustus itu kasus meningkat, angka kematian pun meningkat juga. Jadi kemarin memang karena case-nya banyak juga ya, makanya ditemukan juga badai sitokin itu banyak ya. Kasarnya seperti itu ya dok ya. Nah saya pengen ke Mas Ki Agus nih. Sebenarnya kalau Mas Ki Agus sendiri, waktu COVID terkena COVID sendiri ini mungkin berapa lama ya waktu penyembuhan dari COVID-nya? Waktu itu. Saya kan waktu itu kan punya komorbid. Ada komorbid, terus? Halo? Ya. Saya kan punya asma. Nah, saya waktu itu dibawa ke RSKO, di Cibubur. Iya. Ya, di situ saya dirawat sekitar 10 hari. 10 hari? Tapi di hari ketiga itu cuma saya udah balik lagi. Alhamdulillah badan udah nggak kenapa sih setelahnya. Karena memang langsung ke rumah sakit ya. Rumah sakit penanganan juga lebih bagus. Jadi Ki Agus ini seperti yang dijelaskan tadi sama Dokter Miftah, berarti ada penyakit komorbid pun juga belum tentu bisa kena si badai sitokin ini. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal dari medisnya nih Dokter Miftah, sebenarnya penanganan atau langkah-langkah medis yang harus dilakukan ketika seseorang ini sudah divonis nih dari badai sitokin ini, gimana sih proses untuk penyembuhannya sebenarnya? Ya, sebenarnya sih badai sitokin ini kan salah satu perjalanan penyakitnya ya. Kalau memang orang itu terkena efek ini gitu ya. Jadi dalam satu rangkaian penyakit gitu ya. Sebenarnya penanganannya ya sama aja dengan pasien COVID gitu ya. Ya, badai sitokin ini akan memperparah gejala atau kondisi seseorang. Ya tadi gimana sih caranya ya? Mungkin kalau mau tahu caranya orang ini sebenarnya udah terkena indikasi dari badai sitokin atau belum?
yaitu saturasi oksigen yang paling mudah gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan setiap kita pemantauan isolasi mandiri di rumah, pasti kita informasikan ke pasien kalau nanti saturasinya di bawah 95%, gitu ya, langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nah, itu langkah awal sebenarnya untuk mencegah badai sitokin yang berlanjut, gitu ya. Nah, ketika itu bisa kita tangani lebih awal, kemudian proses recovery-nya, pemulihannya akan berlangsung dengan baik. Nah, kalau misalkan dia saturasinya udah semakin turun, nah itu yang akan menjadi suatu permasalahan buat kita ya. Langkahnya yang pertama tentunya oksigenasi, kalau dia memang mengalami suatu keadaan kesulitan atau gagal nafas yang penting gitu ya. Itu yang pertama. Kalau memang misalkan gejalanya ringan aja dok, demam juga sebenarnya itu jadi suatu fase awal terjadinya badai sitokin gitu ya. Sukar bernafas salah satunya itu juga. Nah, langkah medis yang lainnya ya tentunya kita harus mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan standar terapi penanganan COVID-19. Dari beberapa jurnal yang saya baca itu cara mengatasi badai sitokin pada COVID-19 juga menyebutkan adanya pemberian vitamin D, vitamin C, kurkuma, probiotik, dan ini sebenarnya kan standar ya, standar orang kena COVID ya. Penanganan pasien COVID gitu ya. Secara misalkan gejala ringan aja biasanya kita hanya akan memberikan multivitamin yang tadi saya sebutkan ya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu cara untuk mencegah orang itu jatuh ke keadaan badai sitokin atau memperberat atau memperburuk gejalanya. Selain itu, untuk mencegah keadaan badai sitokin, tentunya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah vaksinasi ya. Vaksinasi 2 dosis gitu kan. Mungkin dari kita juga udah pengalaman nih, yang mana kalau misalkan kita udah divaksin, gejala mungkin tetap tidak menghindari terkena COVID, tapi paling tidak jika dia terkena, dia akan memberikan gejala yang lebih ringan, gitu ya, dibandingkan dengan orang yang terkena COVID, dia belum dilakukan. Tapi tetap bisa kena badai sitokin juga ya dok ya? Cuman mungkin efek badai sitokinnya lebih rendah kali ya? Iya, masih mungkin, tapi biasanya hanya ringan aja, karena dia udah ada antibodi yang terbentuk dari proses vaksinasi itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal penyembuhannya dok, kalau orang yang udah terkena badai sitokin ini apakah akan lama dok, lebih lama penyembuhannya dari COVID-nya atau sebenarnya sama aja tetap 14 hari juga bisa dinyatakan sembuh? Ya kalau misalkan dia udah jatuh ke dalam keadaan yang berat atau dalam kondisi terjadi badai sitokin dalam tubuhnya, tentunya ini kita kondisikan pasien COVID-19 dengan gejala yang berat. Tentunya masa pengobatan dan pemulihannya akan lebih lama. Gitu ya. Biasanya pasien-pasien yang memang keadaannya dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi buruk yang terindikasi adanya badai sitokin, dia perawatannya khusus tuh. Ya, biasanya diperawat di intensive care unit atau kita kenal dengan ICU gitu ya. Tentunya di ICU itu pasien mungkin bisa bertahan 21 sampai 28 hari dan nanti pemulihannya pun mungkin bisa menjadi lebih lama dibandingkan orang yang dengan gejala ringan saja. Jadi lebih lama ya dok, bisa sampai 20 hari. Ya, mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum tahu nih. Nah, kalau badai sitokin ini ketika kita udah selesai COVID, apakah masih bisa muncul lagi dok? Jadi seperti autoimun gitu atau emang udah sembuh total? Dari jurnal yang saya pernah baca sih ya udah selesai aja, udah reda gitu. Udah reda lagi itu namanya kondisinya, status badai sitokinnya juga sudah berlalu. Kan tadi saya bilang ini dipicu karena adanya infeksi virus corona yang menyebabkan terjadinya badai sitokin. Jadi ketika infeksinya itu sudah reda atau sudah hilang, status atau indikasi badai sitokinnya juga sudah berlalu. Jadi satu-satunya cara berarti untuk mengurangi dampak dari efek badai sitokin atau mengurangi kemungkinan kita untuk terkena badai sitokin ini adalah dengan vaksinasi ya dok? Iya, vaksinasi betul sekali. Nggak ada cara lain dok berarti dok? Ya selain itu ya ikhtiar kita tetap protokol kesehatan, healthy lifestyle, konsumsi multivitamin atau suplemen, itu namanya ikhtiar atau usaha kita ya.
Jadi bukan berarti kalau udah ya badai sitokin kemungkinan 50-50 malah nggak jaga diri, nggak gitu juga ya dok ya. Tetap harus prokes dan segala macam ya. Oke, mungkin kita akan menutup FGD kali ini dengan closing statement ya dari masing-masing pembicara hari ini mengenai badai sitokin. Mungkin dari Mas Ki Agus dulu, bisa closing statement-nya gimana nih melihat badai sitokin ini? Ya kita harus lebih hati lagi lah sekarang, apalagi kita kan yang udah pernah kena gitu ya. Jangan apalagi satu punya pikiran karena yang satu sama COVID ya, sampai gitu. Ya kita lebih hati-hati apa itu, terutama saya kan yang sebagai misalnya kalian orang-orang gitu kan, sering muter, sering melayani masyarakat gitu. Prokes lebih di dalam. Oke, siap. Berarti tetap jaga prokes ya. Intinya itu ya. Mencegah lah lebih baik daripada mengobati. Kalau Dokter Miftah gimana nih closing statement-nya? Ya. Baik, buat teman-teman semua, kalau kita lihat tadi badai sitokin mempunyai efek menyebabkan terjadinya gejala berat dari COVID-19, dan salah satu caranya untuk mencegah atau menghindari hal itu adalah dengan melakukan vaksinasi 2 dosis, ya. Jangan cuma 1 dosis, tanggung nanti kekebalan yang terbentuk tidak atau kurang sempurna. Selain itu, tetap tadi ya, jangan kendor untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan lakukanlah gaya hidup yang saat ini mungkin angka kasus sedang turun, harapan kita akan terus menurun dan akhirnya nanti status pandemi dicabut. Bebas dari pandemi. Mungkin itu Mas. Harapan kita bersama tetap terciptanya ini ya, kekebalan imunitas rame-rame ya, biar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Mas Ki Agus, terima kasih Dokter Miftah. Semoga hasil perbincangan kita hari ini bisa menjadi informasi baru untuk teman-teman yang pengen tahu tentang badai sitokin. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.